Hai, salam kenal ya dari Ripki Ajis. Akhirnya aku mau cerita tentang pengalaman aku bisa sampai ngerantau ke Australia. Halo, cerita singkat aja ya. Kalau ingin tahu lengkapnya dan jelasnya tentang suka duka rantau Australia, jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya. Ajak juga mereka buat merantau Australia. Jangan kayak aku sendirian, sepi banget. Jadi sekarang aku tinggal di kota Kolej, kerja sebagai buruh pabrik biasa. Gaji aku sekitar 800 jutaan satu tahun. Kalau teman-teman yang udah ada di Australia, boleh langsung datang ke lokasinya, yaitu Kota Kolek, negara bagian Victoria atau biasa dikata dengan Melbourne. Kalau para perantau itu bakalan kepikiran lah bagaimana menuju ke sini. Nggak mungkin banyak tanya, pasti buka Google Map itu gampang banget. Dan kalau teman-teman mau apply online, bisa DM ke Instagram aku, nanti aku kasih formulir lowongan kerjanya. Di sini aku sebagai buruh pabrik biasa, tinggal di kota Kolek yang sangat sepi banget. BTW, aku di Australia ini sudah hampir 5 tahun dan rencana mau pulang ke Indonesia itu di bulan Desember atau Januari. Jadi udah target untuk balik Indonesia. Nah, visa aku sekarang itu adalah visa refugee atau perlindungan dengan alasan susah cari kerja. Visa perlindungan ini juga daftarnya itu gampang banget lewat online dan prosesnya itu selama 7 harian, kurang lebihnya itu seperti itu, dan dokumen yang dibutuhkan hanya paspor, KTP, kartu keluarga, dan akta lahir. Alasan yang aku gunakan itu adalah susah cari kerja, dan visa perlindungan itu harus diproses setelah kamu sudah ada di Australia. Bisa melalui turis, student, ataupun working holiday visa yang aku sebelumnya. Semua proses pembuatan visa itu aku belajar dari Google atau online. Dan awal pertama ke Australia juga aku sendirian, alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu bisa bertahan hidup walaupun memang kayak roller coaster. Tapi kayak bersyukur banget udah sejauh ini, setangguh ini menurut aku. Dan banyak banget momen-momen yang bisa jadi pelajaran buat temen-temen, tapi untuk cerita lengkapnya tunggu aku di Indonesia mungkin. Terus masalah gaji di Australia itu standarnya itu 8,8 juta per minggu. Dan kalau biaya hidup untuk aku pribadi, aku $150 atau 1,5 juta untuk bayar sewa rumah dan untuk makan sekitar $100 atau 1 juta. Jadi dari gaji aku yang normal sekitar 12,5 juta satu minggu, aku bisa menabung alhamdulillah sekitar 10 jutaan. Buat temen-temen, anak-anak muda yang ingin punya banyak pengalaman, menurut aku merantau ke Australia itu bisa jadi pilihan karena negaranya sangat enjoy. Jangankan orang-orang yang legal bekerja, orang-orang ilegal bekerja juga banyak banget. Mereka benar-benar tangguh dari visa turis dan menetap sangat lama di Australia. Tapi menurut aku ilegal tidak disarankan karena ada visa refugee. Visa refugee ini juga banyak banget yang aku temuin alasannya gara-gara diceraikan oleh suami, rata-rata itu adalah janda yang aku temukan. Mungkin dia bercerai di usia yang tidak muda lagi sehingga sulit untuk mencari pekerjaan di negara asalnya.
Ada juga banyak banget orang-orang yang aku temui itu dengan alasan dia banyak hutang lewat visa refugee ini. Awalnya itu aku juga pakai visa ini tuh nggak sengaja atau iseng aja karena pada saat itu kan harusnya aku pulang Desember 2021, tapi karena dalam keadaan corona jadi aku memilih kayak iseng aja coba deh dengan alasan pengangguran bisa diterima nggak. Ternyata bisa, langsung aku dapat visa bridging, aku boleh sekolah ataupun kerja tanpa ada batas berapa lama kerja. Dan sekarang di visa bridging menunggu refugee itu dengan alasan susah cari kerja, aku sudah hampir mau 2 tahun. Masih nggak nyangka sih bisa sampai 5 tahun karena kayak waktu berlalu begitu cepat gitu. Dan kebanyakan aku cari kerja itu datang langsung ke perusahaan. Jadi aku lihat di Google Map ada perusahaan apa aja di sekitar aku, terus aku datang ke sana dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Alias aku nggak bisa juga bahasa Inggris, tapi dengan berjalannya waktu bisa juga karena kepepet. Jadi orang-orang tuh kalau udah kepepet tuh pasti pinter gitu kan. Dan aku tuh tipe di Australia yang nomaden, berpindah-pindah. Jadi kayak ada masalah dari pekerjaan ini, pindah, keluar, kabur, banyak kabur-kaburan. Pernah kerja di hotel, pernah tinggal di pedalaman Australia juga pernah. Pernah ngojek makanan gara-gara corona juga pernah. Kerja buang sampah. Pokoknya apa aja pekerjaan yang penting halal dan bisa bertahan hidup. Bener-bener kayak ya udah hidup bener-bener di tangan kita, kalau kita mau gimana gimana juga bener-bener kita yang bertanggung jawab karena di sini aku nggak ada siapa-siapa, aku tinggal sendirian, nggak ada keluarga dan nggak ada juga temen deket. Mungkin aku tipe orang yang sangat toksik buat sebagian orang atau emang orang-orang nggak mau temenan sama gue ya, ya udah sih nggak apa-apa gitu kan. Yang pasti eh, masa depan kamu, masa depan aku itu tergantung kepada diri kita sendiri. Gitu aja sih. Eh, dan alhamdulillah aku juga gak nyangka sekarang tuh gaji aku bisa sampai nabung 1 minggu tuh minimal 10 jutaan dengan pekerjaan yang bercanda. Ini banyak banget storynya kayak gimana, tapi aku juga bingung mau ceritainnya dari mana gitu kan. Kayaknya nunggu balik di Indonesia aja deh. Aku ceritain semuanya detail dari awal kayak gimana, proses dan kesulitannya bagaimana. Yang pasti sekarang aku udah ngasih tahu di mana aku kerja dan gaji aku berapa karena banyak banget teman-teman yang nge-DM ke Instagram untuk bisa kerja di sini dan udah ada juga followers Instagram aku yang udah kerja bareng di sini. Dia berterima kasih banget karena dia sempat kena PHP, ingin kerja di daerah Adelaide katanya. Terus ternyata si perusahaannya bilang tidak mau menerima, nggak tahu kayak gimana ceritanya. Terus aku kasih rekomendasi buat daftar pekerjaan di tempat aku kirim formulir lowongan kerjanya. Dan alhamdulillah dia udah kerja, penghasilan dia itu kalau udah sampai Saturday itu sekitar 12 juta bersih. Aku yakin juga kalau dia rajin masuk Saturday minimal 10 juta per minggu bisa dapet nabung bersih. Kalau menurut aku kayak gitu. Pokoknya semangat, kalau emang ada niat untuk bisa merantau, kita cari kesempatan. Kalau yang sarjana dan bisa bahasa Inggris minimal it's 4,5, mendingan aku saranin buat pilih working holiday visa dulu. Dan kalau orang-orang yang di bawah lagi. Kalau orang-orang yang usianya udah di atas 30, bukan sarjana, nggak bisa bahasa Inggris, atau ada kendala secara materi, lebih baik menggunakan visa turis dulu. Terus setelah turis masuk Australia, pindahkan visanya ke visa perlindungan atau refugee.
Aku bisa bantu sih kalau emang udah ada di Australia, itu gampang banget. Bisa dibantu kayak bikin akun online-nya, karena semua dokumentasi di Australia itu online, jadi kita nggak perlu ke kantor, bisa daftar lewat online. Paling setelah 3 bulan kita bakal disuruh foto, itu langsung ke imigrasi pusat Melbourne. Dan banyak banget orang Indonesia juga yang kerja ilegal di Australia. Mereka hidup aman-aman saja selama dia tidak bikin masalah. Tapi menurut aku sayang banget kalau kerja ilegal itu di bawah gaji rata-rata. Jadi cash on end sekitar paling 200 ribu per jam. Tapi kalau kamu legal, kamu bisa dapat 300 ribu per jam.